Mitra bisnis ramai di media sosial mengenai aksi anggota DPR Evita Nursanti yang mempertanyakan urgensinya impor KRL bekas dari Jepang. Menurutnya, KRL itu hanya chaos atau kacau saat Lebaran dan Tahun Baru saja. KAI dicecar DPR lantaran berencana impor gerbong KRL bekas dari Jepang karena jika menunggu produksi dari dalam negeri, Inka baru ready di 2025. Padahal penumpang KRL sudah sangat membutuhkan gerbong tambahan sekarang. Baik, apa komentar Anda mengenai impor KRL bekas Jepang ini? Silakan 6339160, 6339160. Kalau menurut saya mengenai itu, kita basically pemerintah itu harusnya kan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Karena kita adalah shareholder dalam negara ini. MPR, DPR itu ya itu wakil rakyat yang quote to quote bagaimana mereka kita tahulah. Tapi yang pasti pelayanan terhadap rakyat itu nomor satu ya. Jadi pengadaan itu saya rasa sih sah-sah aja. Urgensinya ada, budgetnya ada, yang memasukkan dalam kapasitas benar umpamanya seperti itu. Jadi monggo kalau kita dari rakyat sih yang penting kita sebagai rakyat nyaman, tentram hidup di negara ini. Sekian kalau dari saya sih seperti itu. Iya, terkait masalah impor kereta api bekas ya dari Jepang itu satu. Kalau dibilang urgensinya ada kabar pengguna kereta api setiap tahun, setiap bulan pasti akan bertambah. Ya kan? Dengan makin bagusnya pelayanan kereta harusnya harus disyukuri bahwa mobil pengguna mobil pribadi atau kendaraan pribadi motor pun juga akan beralih ke arah kereta gitu kan, yang dimana notabene cepat waktu. Itu satu. Kedua, dibilang tadi anggota DPR tadi mungkin tidak pernah naik kereta, makanya nggak mengerti urgensinya seperti apa ya. Yang ketiga, Inka itu juga kenapa produksi segitu lamanya sampai tanggal 2025 baru bisa mensuplai ke kereta api. Itu yang mesti PR pemerintah yang terbesarnya di situ gitu loh. Kenapa Inka itu bisa produksi selama itu gitu loh. Memang tidak ada alternatif lain ya kan, yang membuat bisa pekerjaan itu membangun gerbong itu bisa jadi lebih cepat gitu loh ya kan. Emang nggak bisa partial shipment atau apa gitu loh yang membuat padahal udah tahu nih ritmenya kan, saat Natal, Lebaran, Tahun Baru itu pasti akan rame gitu loh. Ya, masa nggak ada skala prioritas pengerjaannya gitu loh. Agak aneh juga si Inka gitu ya. Jadi Inka juga mesti harus dilihat juga gitu loh, efisiensi kerja terhadap outputnya seperti apa. Menurut saya seperti itu sih. Terima kasih. Iya, jadi kalau saya pikir inilah, kalau misalkan kita mau menilai kebutuhannya, dia pasti butuh, nggak mungkin nggak butuh. Jadi tidak masuk akal lah kalau misalkan anggota DPR bilang, oh itu tidak butuh, hanya chaos, itu nggak mungkin lah. Dan saya pikir juga mungkin dia tahu, cuma kalau saya mau melihat fenomena ini yang sekarang, kalau kita mau berandai-andai, ini kan semua kan saat ini kan kita lagi dihebohkan sama Piala Dunia yang nggak jadi. Jadi kalau kita lihat ini anggota DPR ini kan dari partai yang mana, kemudian dari kemarin yang juga dari partai mana. Jadi ini kan BUMN KAI kan under Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu kan basically kan dengan ya dari kubu presiden incumbent yang sekarang. Jadi kalau kita mau lihat ini kelihatannya banyak sekali proyeknya presiden incumbent yang sekarang yang banyak yang digagalkan, mencoba digagalkan atau gimana. Jadi kita nggak tahu lah, ini kita cuma berandai-andai aja bahwa kenapa kok tiba-tiba terjadi begini, terjadi pernyataan seperti ini, dan muncul terakhir pernyataan KRL import. Karena ini proyeknya kan proyek KAI intinya gitu. Ya mungkin gitu kira-kira gitu. Thank you. Pribadi tidak masalah kok gerbong bekas diimpor. Yang penting gerbong itu layak dipakai dan strukturnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harganya lebih murah dan kita lebih untung. Karena tadi kan alasannya kalau bikin gerbong baru, kereta api ini gerbong itu akan jadi berapa tahun kemudian. Ya pantas dong kalau kita impor gerbong bekas. Nah, dari gerbong bekas kita kan nggak bisa bikin rodanya. Gerbongnya bisa, rodanya nggak bisa. Nah,
kita tiru, kita lihat konstruksinya yang terbaik. Nah, kita baru nanti pelan-pelan bikin lebih kuat dan lebih hebat dari gerbong bekas itu. Kenapa? Gengsi. Juga kita nggak perlu gengsi. Yang penting kita beli halal kok, biar bekas. Kita kan ingin memajukan, bukan ingin memundurkan. Ayo kita jadi bangsa yang maju. Terima kasih. Saya mau tanya aja, kalau sebagai pejabat kereta api Indonesia, mau nggak ngimpornya? Mau, betul. Dapat komisi kan? Wah, itu biasa permainan. Terima kasih. Ya, itu rupanya ibu yang di DPR itu tidak tahu kepanjangan arti KRL. Kereta rel listrik. Sebab dia bilang kalau lebaran sama tahun baru tuh KAI-nya itu chaos. Nah itu kan itu yang kereta yang luar kota, yang misalkan Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung, luar kota. Tapi KRL ini hanya untuk daerah Jabodetabek, sebab pakai listrik, atau mungkin di Surabaya gitu ya. Ini untuk perkotaan intern itu Jabodetabek. Kita ngeliat sendiri, ibunya nggak pernah sih pergi ke misalkan dari Bintaro sampai Tanah Abang, itu gimana orang berjejaknya, lalu dari Pasar Minggu sampai Manggarai. Ya sorry aja, ibu ini nggak pernah turun ke bawah, dan dia benar-benar tidak tahu artinya KRL. Di KRL itu listrik hanya digunakan untuk Jabodetabek, sedangkan yang di atas yang PJKA sibuk sekali KAI, yaitu kereta yang nggak pakai listrik tapi yang pakai diesel gitu. Ya, terima kasih. Ini yang pernah ada terjadi kasus zaman Hatta Rajasa juga import KRL bekas kalau nggak salah ya. Waktu itu tidak ada masalah. Sekarang ini kan PJK akan masalahnya kebutuhan, bukan keinginan. Masalah kebutuhan kan sifatnya kan mendesak. Apa harus menunggu tahun 2025 baru kita berkelasakan? Mungkin. Nah, menurut saya untuk menghindari kepadatan penumpang yang berjubel, ya sebaiknya import aja. Tetap pesanan ke Inka kan tetap jalan, jadi bisa teratasi. Nah, mungkin ibu siapa tuh DPR itu sekali naik kereta itu loh KRL. Ngerasain bagaimana enaknya KRL. Kan sekarang udah nggak ada apa-apa lagi. Ini cukupin kebutuhan gerbongnya. Sebenarnya sih nggak masalah. So produk Jepang tuh walaupun dia bekas kan barang lebih bagus mutu, dia nggak. Saya sih netral aja. Cuma dalam lagi tahu sendiri barangnya, ya nggak. Butuhnya mungkin dia punya aluminium apa bisa tipis, lebih mahal. Ya saya sih setuju aja. Cuma DPR dari dulu mah nggak beres-beres. Oke, kalau kita dengar lagu Bang Iwan Fals ya, wakil rakyat seharusnya merakyat. Saya rasa ini anggota DPR ini Ibu Evita nggak salah ya, dia tuh kurang pikir kayak. Karena kenapa? Kalau kita bicara KRL, itu kereta rel listrik itu ada di Jabodetabek yang dinamakan komuter lain. Itu chaosnya setiap pagi antara ke Bogor ke Jakarta itu transit dan Manggarai, full sesak. Yang lebih tahu masalah kereta api kan jelas PT KAI untuk menambah gerbong. Nah, mereka tahu situasi di lapangan seperti apa. Nah, saya rasa yang tidak boleh impor kan itu pakaian impor ya. Ya, kereta kan boleh, apa-apalah. Dan yang di tol saya rasa walaupun bekas itu bagus loh, masih bagus keretanya. Oke, thank you. Dengan pendapat yang tadi penelpon sebelumnya, KRL itu untuk Jabodetabek dan itu sangat-sangat membantu banget. Bayangin ya, dari Bogor sampai ke Jakarta itu hanya bayar 3.000 sekian gitu loh. Hari ini mana ada angkutan yang hanya mengeluarkan uang 3.000 sekian dari Bogor bisa nyampe ke Jakarta. Itu kan mengurangi kemacetan gitu loh. Nah, harusnya anggota DPR itu sebelum berpendapat, sebelum misalnya dia menanyakan sesuatu gitu kan, daripada ngoceh-ngoceh begitu, mencari tahu dulu, atau sekali-sekali naik kereta api deh, nggak usah gengsi gitu, lihat keadaannya, itu berjubel banget, umpet-umpetan, sampai bau. Makanya nggak kasihan ya rakyat, makanya percuma namanya Dewan Perwakilan Rakyat, tahu deh. Bertanya lebih ke rakyatnya sendiri deh, tanya satu persatu tuh, masyarakat gitu loh. Tanyain gimana pengalaman kamu naik kereta api, KRL itu apa. Kalau dulu zamannya saya masih kerja, namanya ada KRD, kereta diesel. Sekarang KRL lebih bagus, ber-AC. Cuman penuh banget gitu loh.
Kalau memang itu sesuatu yang penting banget ya, emergency banget ya, atau emergency banget, udah jalankan aja, nggak usah bikin anggota DPR. Mereka juga kerjanya nggak becus. Terus yang kedua tuh Bu, ya memang kalau bisa Pak Jokowi nanti pelan-pelan tuh Indonesia bisa bikin sendiri lah, jangan dikit-dikit import ya. Uangnya sayang kan devisanya, mendingan buat tambah kesempatan kerja di Indonesia. Dan yang paling penting juga yang ketiga Bu ya, saya harap Pak Jokowi ini selama sisa waktu yang paling tahun lagi ya jadi presiden ya, gunakanlah kesempatan ini selama Pak Jokowi dikasih kewenangan jadi presiden ya, segala apapun yang nggak benar di Indonesia ya, kayak kasus yang berapa 349 triliun itu ya, tolong Bu secepatnya diusut gitu Bu. Uang segitu tuh Bu bisa bantu bikin panti asuhan, panti sosial, panti jompo, itu masih banyak di Indonesia yang miskin Bu, daripada ngurusin yang nggak penting gitu ya, kayak hibah segala macam. Mendingan ngurusin kesejahteraan rakyat Bu. Gunakanlah waktu yang hanya tinggal 1 tahun ini. Saya mohon Pak Jokowi, tolong gunakanlah sisa waktu yang 1 tahun ini sebaik-baiknya untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya yang menengah bawah Bu. Jangan miskin terus Bu, kasihan. Itu aja, makasih. Urgensinya ya kayak begini mah. Kalau keadaan genting, ada aja nyari uang. Ya kita nggak aneh lagi lah kalau kita beli barang-barang impor bekas dari dulu itu. Dari zaman dulu sampai detik ini, ya itu dicontohkan ke rakyatnya. Cobalah galakan beli barang-barang bekas. Padahal produk kita di dalam ini masih bisa kita tunggu, masih bisa kita kerjakan. Tapi ya harganya kadang-kadang di dalam negeri ini nggak sesuai. Jadi kembali lagi ya kita udah nggak aneh lah, mau ini mau itu, mau pesawat mau itu, udah barang bekas semua, kita nggak ada yang kita beli baru-baru semuanya. Ya kembali lagi kalau misalnya koruptor itu di asetnya dirampas buat negara itu, wah Indonesia ini maju, founding father kita ini melihatnya tersenyum dari atas ini. Siang ini sedih menangis punya founding father kita. Pelaku-pelakunya ya pengelola negara semua yang bermain ya kebutuhan untuk pribadi dan segolongan mereka. Rakyat sendiri yang mongok-mongok, tetap pajak kita harus nah kembali lagi saya bilang, kayak Departemen Keuangan itu setiap tahun atau 2 tahun sekali diaudit lah mereka itu, pengeluaran mereka itu, pemasukannya. Jangan kita rakyat saja diaudit mereka, kita enggak ini, kita dikejar mereka. Mulai detik ini apalagi Pak Jokowi 2024 selesai, harus perbaikan lah nih, disikat habis semua ini yang bermain-main untuk ciptanya lebih baik lagi ke depan kalau mau. Pak Jainal, selamat siang. Siang Bu, ini kalau kaya kan mestinya ada kepalanya, ada yang organisasinya gitu. Kalau butuh sesuatu kan jauh-jauh hari itu udah dipesan. Begitu juga yang bikin kereta kan penduduk Indonesia banyak, yang cari kerjaan banyak. Tinggal ditambahin karyawannya, ditambahin, dilatih biar biasa bikin setahun 1.000 gerbong, bikinlah 5.000 gerbong untuk kebutuhan Indonesia dan ekspor. Kan tinggal orang banyak, uangnya banyak, kenapa mesti beli barang bekas ya? Makasih. Dari tadi kan ada yang bilang ya harusnya ada rencana ya, maksudnya mungkin yang jangka panjang gitu loh. Jadi nggak orang udah butuh baru mau bikin, apalagi kan kemarin pandemi mungkin sepi ya yang pakai, jadi bisa juga kalau perusahaannya bisa buat renov atau apa gitu kan. Jadi ada waktu gitu loh, waktu tenggang, jangan ntar kalau butuh. Nah makanya ini kan kayak kemarin juga sepak bola ya, udah tahu kita nggak bisa, kemungkinan besar ditolak, masih ajukan gitu loh. Jadi kayaknya kita nggak ada pandangan berapa tahun ke depan gitu loh. Sementara negara ini Singapura, Malaysia udah ada. Ya mungkin ini kalau nggak diimpor ya ntar kemungkinan kan harganya bisa naik ya. Untuk kedepannya harus dipikirkan lah, jangan cuma antar udah mau butuh baru pusing gitu. Oke, makasih. Ini kan tentang impor KRL bekas ya. Padahal kemarin itu kan baru meresmikan KRL di Sulawesi yang produk bangsa sendiri. Itu ternyata bisa dipraktekkan di Sulawesi. Lalu kenapa tidak diciptakan lagi? Tidak usah impor-impor. Kalau impor misalnya, industri dalam negeri kita, pembangunan kereta api,
bagaimana mau bisa laku banyak kalau tidak dalam negeri sendiri yang beli? Kenapa mesti mengadakan ekspor walaupun ada negara lain yang beli? Tapi kan lebih baik pemerintah tuh mendukung industri dalam negeri. Jadi industri dalam negeri kereta api kita bisa berkembang dan maju. Dan kalau impor-impor terus, katanya benci produk impor, kan gitu. Terima kasih, Assalamualaikum. Pertama saya mau mengomentari yang anggota DPR ya, yang bilang chaosnya hanya hari raya aja. Ya mungkin perlu dicobain dulu, suruh dia cobain naik KRL gitu di hari biasa. Biar tahu desak-desakannya, terutama yang melalui transit di Semanggi ya. Nah itu biar tahu di saat jam pulang kerja kayak apa itu rasanya berdesak-desakan bersama saat. Nah yang kedua, ini soal permintaan untuk impor ya. Yang dipermasalahkan oleh DPR itu kenapa IKAI baru bilang mau impor tuh sekarang. Padahal menurut anggota DPR, Inka itu pabriknya udah ready beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2020. Cuman alasannya kenapa dia tidak order saat itu, karena sedang pandemi dan penumpang KRL saat itu juga sedang sepi. Tapi kan menurut saya itu si KRL udah punya perhitungan ya kapan suatu gerbong itu dipensiunkan dan harus diganti ya. Dia harus order, dia harus memperkirakan itu akan digunakannya kapan. Lalu si Inka udah bilang dari awal bahwa mereka perlu sekitar 2 tahun untuk pengadaan. Sejak pertama kali pesanan diterima ya harusnya KAI udah order dari beberapa tahun sebelumnya supaya nggak harus impor sekarang. Ya kalau udah kayak gini ya terpaksa harus impor, harus disetujui karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan kalau disuruh nunggu 2 tahun lagi. Itu aja dari saya, terima kasih. Ini saya baru dengar ya di pagi ini, katanya prediksi mudik Lebaran tahun ini bakal lebih dibanding tahun lalu karena dibanding waktu ada pembatasan karena COVID-19 begitu. Nah itu bisa jadi satu pertimbangan urgensinya important and urgency, yaitu mendesak dan kepentingannya sesuai dengan yang nanti bakal kita khususnya Indonesia hadapi gitu kan. Dia itu deh gimana buat keputusan yang bijaksana itu, yang nanti bakal banyak nanti yang mudik kan, salah satunya ya pakai kereta api, ada juga pakai cara yang lain kan ya kayak begitu. Kalau nunggu nanti mana cukup nanti waktunya kan. Kalau misalnya nggak beli yang bekas, mungkin sewa, mungkin nggak tahu, saya nggak tahu, mungkin ada juga ya. Kalau memang ada opsi itu ya boleh juga sewa mana lalu nanti balikin lagi, nggak usah beli, cuman sewa aja ya, itu kan lebih murah dan pertimbangannya mungkin nanti kalau misalnya mau seperti apa itu tadi produksi dalam negeri, yaitu ya ditimbang-timbang lagi, dinilai hasil akhir penilaiannya di mana wise decision makingnya ya kayak begitu sih kira-kira. Lebih percaya dengan kereta api Indonesia ya, dengan KAI daripada anggota DPR. Mereka kan lebih menguasai keadaan dan nggak mungkin juga mereka impor barang-barang yang jelek karena mereka juga punya KPI. Jadi dalam hal ini abaikanlah ocehan seorang anggota DPR yang belum tentu menguasai masalah atau mungkin sekedar komplain karena nggak kecipratan. Terima kasih. Nah ini yang sangat saya sayangkan ya, di mana seorang anggota DPR, perwakilan rakyat itu nggak ngerti kondisi rakyatnya. Saya kan salah satu pengguna masyarakat terhadap itu dewas ini nggak ngerti kondisinya di mana, chaosnya Tanah Abang atau mana ketika jadi itu sangat sayangkan. Dan lagi ya mana ya orang berpengetahuan tinggi harusnya, tapi dia nggak bisa membedakan KRL kereta jarak jauh dan dia jarak sekarang jarak jauh. Moda transportasi sangat, kita butuh gerbang tambahan gitu kan, sama di jam-jam sibuk gitu. Jadi ya seharusnya seorang pejabat
anggota dewan harus merasakan juga fasilitas umumnya, jadi mereka tahu kondisi di lapangan seperti apa gitu sih. Sangat sayangkan sih. Saya ingin menanggapi pernyataan dari anggota DPR itu, saya lihat memang tidak menguasai keadaan. Ya mungkin mereka para anggota DPR ini tidak kecipratan, suaranya keras. Kalau mereka kecipratan pasti nggak akan begitu suaranya, nggak akan berkoar-koar seperti itu di parlemen. Pasti kan ada alasannya kenapa impor. Satu tadi udah jelas, PT Inka memang ready-nya tahun 2025, sedangkan tahu sendiri, ya kan, yang punya rumah daerah Jabodetabek itu udah banyak, LRT juga belum siap juga. Nah, makanya solusinya adalah butuh kereta tambahan. Nah, kereta tambahan ada, murah, cepat gitu. Itu juga nggak jelek-jelek banget tuh produk Jepang gitu loh. Buktinya beberapa kan itu yang bekas juga dulu itu. Jadi ya boleh-boleh aja tuh. Makanya suruh nyoba itu anggota DPR naik kereta. Rasanya naik kereta tuh empet-empetan. Nah, pokoknya sekarang terima kasih. Kalau menurut saya sih mungkin ada benarnya juga sih ya dipertanyakan sama anggota DPR ya. Karena bagaimanapun juga gini ya, kalau namanya prediksi untuk Lebaran ya itu kan pasti bisa jauh hari ya. Kenapa kok istilahnya mendadak gitu loh? Kenapa kok nggak istilahnya dicari solusinya jauh hari sebelum itu gitu loh? Karena kan ini pasti setiap tahun akan seperti ini gitu loh, akan melonjak itu penumpangnya itu loh. Ini benar juga sih yang dikatakan sama itu urgensinya pakai KRL yang bekas gitu loh. Gitu aja, makasih. Iya, ini mungkin salah satu contoh wakil rakyat yang tidak merakyat ya. Itu kan kebutuhannya sekarang, ya nggak boleh impor terus. Wakil rakyat kok nggak tahu penderitaan rakyat gitu loh. Jadi memalukan menurut saya. Mesti tahu dong, turun ke bawah itu memangnya mesti tunggu setiap saat butuh baru ini. Ya kalau produksi dalam negeri nggak cukup ya apa salahnya. Ini kebutuhannya sekarang terus nggak boleh impor. Saya kira dicatat besok-besok jangan pilih dia lagi. Makasih. Menurut saya rekam jejak ya, kata Anies calon presiden kita aja saya nggak tahu siapa. Menurut saya rekam jejak itu KAI kan bagus ya. Saya penikmat KAI ya, baik lokal KRL ataupun pas pergi keluar kota tuh ya, ke Semarang atau apa ya, ke Jogja gitu ya. Wah itu beda lah ya dengan dulu dan sekarang gitu ya. Saya lahir tahun 80-an lah ya. Tapi bagus tuh KAI reformasinya ya gitu ya. Wah sangat salut ya gitu ya. Tapi pasti itu mereka punya dasar lah. Orang-orang yang begitu yang di dalam KAI yang pinter-pinter lah itu pasti menunjukkan rekam jejaknya. Dasarnya minta gerbong wajar lah ya, gerbong bekas gitu ya, nggak masalah gitu ya. Takutnya saya sih dikait-kaitnya dengan thrifting tuh ya, pakaian bekas ya. Aneh juga katanya gitu sih. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa thrifting, tapi kan untuk hemat gitu loh. Thrifting kalau untuk bikin rugi semua orang ya nggak bisa dong gitu ya. Setuju dengan bapak yang tadi tuh, jangan dipilih lagi orang-orang kayak gitu tuh. Masih ya kalau menurut saya KAI ini kan punya program-program ya. Seharusnya program itu sudah dibuat jauh-jauh hari sebelumnya. Kapan booming, kapan tidak gitu ya. Saya pendukung produksi dalam negeri. Jadi kapan kita buat kereta api sendiri, wong kita mampu gitu aja. Baik, sampai di sini mitra bisnis opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung dan saya Mary Agustin.